Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan trade-off biaya waktu, itu pertukaran biaya dan waktu, dan crashing proyek, pempercepatan proyek. Crashing proyek adalah proses memperpendek jangka waktu penyelesaian proyek dengan biaya yang minimal. Jadi crashing dalam hal ini adalah proyeknya diperpendek dengan biaya yang minimal, gitu ya. Intinya memperpendek proyek dan biayanya yang minimal. Oke, kita lihat di gambar itu. CC adalah cost crash, CN adalah cross normal, D durasi C itu crash, dan N adalah normal. Jadi kalau Anda lihat di situ, nah ketika durasinya itu diperpendek, maka biayanya akan naik. Maka nanti akan membentuk kemiringan diagonal inilah. Nanti akan dicari kegiatan yang kemiringannya atau biaya dibanding dengan waktu dibanding dengan biaya itu yang paling kecil, sehingga dia adalah yang akan mengoptimalkan biayanya ketika dilakukan crash. Oke. Biaya yang diperhitungkan adalah biaya yang langsung, misalnya saja biaya tenaga kerja, bahan baku, peralatan. Terus biaya tidak langsung ini tidak diperhatikan. Oke, jadi yang diperhatikan biasanya adalah biaya yang langsung. Oke, hubungan garis lurus digunakan untuk memudahkan saja. Jadi kita lihat hubungan nonlinear untuk jadi hubungannya adalah nonlinear. Kemudian kita buat jadi pendekatan dengan linear. Kenapa? Karena hubungan nonlinear nanti agak susah diperkirakan, sehingga kita pakai kurva linear untuk membuat beberapa segmen. Kita lihat di bawah ini. Jadi percepatan pertama itu di bawah itu, percepatan kedua berikutnya, percepatan ketiga berikutnya. Jadi dia sebenarnya tidak linear, tapi kita buat segmen menjadi linear, dan linear itu ya, biar untuk mempermudah prosesnya. Langkah-langkah untuk crashing sebuah proyek adalah yang pertama, buat diagram jaringannya atas waktu normal dan tentukan jalur kritisnya. Anda perhatikan dengan waktu normal dan kita tentukan jalur kritisnya, dan hitung biaya crash per satuan waktu atau kemiringan. Nah, biaya crash adalah kemiringan tadi untuk setiap aktivitas. Jadi setiap aktivitas kita hitung kemiringannya, yaitu waktu dibagi dengan biaya tadi. Ini kemiringannya di cost normal dibagi dengan cost crash, ini dibagi dengan durasi normal dibagi dengan durasi crash. Jadi dalam hal ini kita pakai nilai mutlak, gitu ya. Nah, kalau tidak pakai nilai mutlak ya pasti cost crash dibagi dengan cross normal dibagi dengan durasi normal dibagi dengan durasi crash, gitu ya. Jadi kalau kita pakai nilai mutlak ya terserah, tidak masalah. Kemudian kita lakukan percepatan proyek dengan mengutamakan aktivitas kritis yang memiliki kemiringan terkecil. Yang tadi itu, jadi kemiringan terkecil yang kita pilih, artinya per satu satuan waktu biayanya adalah yang kecil, yang terkecil. Nah, apabila ada dua atau lebih jalur atau lintasan kritis, maka diperlukan satu atau lebih percepatan aktivitas kritis. Maksudnya, ketika ada dua lintasan kritis, misalnya dua saja, maka bisa terjadi cukup dengan satu kegiatan, dua lintasan kritis akan dipercepat dua-duanya. Bisa juga itu tidak bisa terjadi. Kita harus mempercepat dua kegiatan agar dua lintasan itu berkurang bersamaan. Jadi tidak
boleh kita lakukan percepatan yang hanya mengurangi satu lintasan kritis, karena nanti waktunya tidak berkurang, dia akan tetap. Dan nah ini sebenarnya nanti ada kombinasi ya, beberapa kegiatan untuk mencari yang minimal total total biayanya dari setiap satu kali percepatan. Itu untuk memudahkan saja. Kemudian setelah kita percepat tadi, kita susun kembali jaringannya yang baru. Jadi kita susun jaringan baru, maksudnya nanti ada ES dan LF-nya pasti bisa berubah pada setiap node-nya, bisa berubah. Ada yang tetap, bisa ada yang juga berubah node-nya, nilai ES dan LF-nya di setiap node-nya. Jadi waktu yang dipercepat nanti kita pakai tadi ya untuk mengurangi ES dan mungkin LF-nya juga. Nah, untuk mengurangi durasi, kita bisa pakai batas waktu yang diinginkan telah dicapai. Misalnya kita ingin mempercepat 3 hari, maka kita percepat sehari, berhenti gitu. Atau kita akan percepat sampai paling cepat, itu bisa juga seperti itu. Jadi tidak mungkin lagi dia bisa dipercepat lagi proyeknya, itu bisa terjadi. Jadi sampai batas waktu yang kita inginkan atau sampai yang paling cepat proyek itu selesai. Gitu ya. Jika prosedur diulang hingga 3B dicapai dan dibuat gambar kurva biaya waktu untuk berbagai jadwalnya. Kurva ini dapat digunakan untuk menentukan jadwal optimal sebuah proyek. Jadwal optimal bersesuaian dengan biaya total, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung yang minimum. Nah, Anda lihat di situ ada perubahan per satu setan waktunya, jadwal normal ke jadwal crash, dan biaya yang tidak langsung, gitu ya. Hasilnya dicari yang minimal, yaitu di titik yang paling bawah di biaya totalnya itu. Nah, ini cara untuk mendeteksi jalur kritis baru. Jadi kalau ada jalur kritis baru, maka percepatannya tidak mudah, harus memperhatikan jalur kritis yang baru tadi. Nah, yang pertama adalah mempertimbangkan free float. Free float itu adalah kita menghitung kelonggaran ketika semua kegiatan dijalani di waktu yang dini, di waktu dini dia pakai early start semuanya. Nah, berdasarkan definisinya, free float tidak bergantung pada waktu awal aktivitas lain. Jadi jika sebuah aktivitas kritis dipercepat, aktivitas non kritis dengan FF yang positif kemudian menjadi 0, maka aktivitas kritis tidak dapat ditekan tanpa memeriksa lebih lanjut pada aktivitas yang non kritis tadi, karena ada kemungkinan aktivitas non kritis yang free float-nya menjadi 0 tadi, dia menjadi aktivitas kritis. Jadi ketika kita ingin mempercepat, kita perhitungkan free float untuk non kritisnya. Nah, kita perhitungkan atau yang kita perhatikan adalah kegiatan dengan free float yang bernilai positif. Kemudian ketika kita percepat, dia menjadi 0. Nah, maka itu yang perlu kita perhatikan. Kalau kita percepat, dia tetap positif, tidak berubah, maka nggak ada masalah. Ketika dia dipercepat atau free float-nya sudah 0, ya nggak ada masalah. Karena yang diperhatikan adalah ketika free float-nya positif, kemudian dia menjadi 0. Karena kemungkinan dia menjadi lintasan kritis sehingga memungkinkan muncul lintasan kritis baru. Yang kedua, mengurangi durasi proyek dengan 1 unit waktu di setiap siklusnya. Jadi kita kurangi 1, karena itu akan memperlihatkan, bisa kita cek adanya lintasan kritis baru. Yang nanti kita akan satu-satu. Bisa kalau kita pengen lebih dari 1, ya kita lihat mempertahankan free float tadi.
batas Freefoot-nya. Itu kita kembangkan. Oke, contohnya seperti ini. Ini spesifikasi aktivitas sebuah proyek ditujukan pada tabel berikut ini ya. Nah, nanti kita buat diagram jaringannya, terus kita akan melakukan percepatan proyek sampai batas crash-nya, artinya sampai nggak mungkin dipercepat lagi, dan kita ingin berapa sih biaya optimalnya atau penambahan optimalnya berapa gitu ya. Nah, ini adalah informasinya, ada aktivitas 1, 2, 1, 3 dan seterusnya. Durasinya ada 8, 4, 2, 10 dan seterusnya. Ada durasi normalnya tadi, durasi crash-nya adalah 6, 2 dan seterusnya. Ada biaya crash dan biaya normal, dan sudah kita hitung kemiringannya. Kemiringan 50 itu adalah berasal dari, kita lihat biayanya adalah 200 di crash. Kalau pakai yang tadi berarti biaya normal 100 dikurangi dengan 200, kita dapat min 100, dibagi dengan 8 dikurangi 6, berarti kita dapat 2. Min 100 bagi 2, kita dapat min 50, dan kita nilai mutlakkan, maka kita punya 50. Nah, dan juga yang kegiatan 1, 3 bisa 350 min 150, kita dapat 200. 100 dibagi dengan 4 min 2, maka kita dapat 100 dan seterusnya. Nah, ini kita punya kemiringan. Nah, logikanya kita pilih yang terkecil nanti ya, ketika kita lihat kalau kegiatan aktivitas 45 itu kritis, maka kita percepat di atas 45 karena dia yang paling kecil kemiringannya. Oke, ini adalah jaringannya. Lintasan kritisnya adalah 1, 2, dan 5. Itu yang saya beri tanda dengan garis yang tebal. Kemudian beberapa kegiatan yang ada tidak kritis. Di situ ada 8 adalah durasinya kegiatan 1, 2. 10 adalah durasi kegiatan 2 dan 5. Dan $50 ada kemiringan dari kegiatan 1, 2. Dan juga di 60 adalah kemiringan dari kegiatan 2, 5. Kemudian kegiatan non kritis sudah dihitung Freefoot-nya, yaitu 1, 3 itu 0, 2, 4 itu 0, 4, 5 itu 5, 3, 4 itu 1. Oke, kegiatan kita akan mempercepat proses proyeknya ini, waktu proyeknya. Maka yang kita lihat tentu yang kegiatan 1, 2. Karena dia yang paling kecil kemiringannya. Biaya per satuan waktunya itu paling murah. Maka kita pilih 1, 2. Waktu normalnya dia itu 8. Dan waktu crash-nya paling cepat adalah 6. Maka dia bisa dipercepat 2. Langsung 2 bisa sebenarnya. Tetapi kita lihat di gambar itu, Freefoot yang positif adalah Freefoot yang 34 dan 45 positif. Maka kita percepat 1 kali sehari. Oke, kita percepat sehari. Apa yang terjadi dengan Freefoot yang di situ? Apa dia menjadi 0? Apa dia tetap atau dia berkurang? Kita lihat. Ini waktunya 18, oke. Di note yang ke 5 itu dengan biaya normalnya adalah 580. 580 adalah jumlah dari biaya yang dikeluarkan ketika kegiatan 1, 2, 1, 3, 3, 4, 2, 4, 25, dan 45 dilakukan secara normal. Itu adalah biayanya. Oke, kita lihat apakah kita akan mempercepat kegiatan 1, 2 itu langsung 2 atau sekali saja. Nah, ini dasarnya adalah kita lihat yang kegiatan non kritis yang Freefoot-nya positif, yaitu 3, 4, dan 45. Kita percepat 1 waktu. Nah, 8 kita turunkan menjadi 7. Nah, ternyata Freefoot-nya 3, 4 menjadi 0. Kalau Freefoot yang 4, 5 tetap 5 dia, tidak ada masalah. Nah, Freefoot yang 3, 4 ini menjadi 0. Nah, karena itu perlu diperhatikan bahwa kegiatan 1, 2 itu tidak bisa dipercepat 2 kali. Kenapa? Karena bisa terjadi kegiatan 3, 4 menjadi kegiatan kritis. Nah, karena itu
kegiatan 1-2 ya terpaksa dipercepat sehari saja. Ini adalah hasilnya kegiatan 1-2 yang dipercepat sehari sehingga waktunya menjadi 17 waktunya. Waktunya menjadi 17, kemudian ya kita menghitung ES dan LF berdasarkan durasi 1-2 adalah 7. Sekarang 7 waktunya. Tadinya 8 berubah menjadi 7. Nah, kemudian biayanya kita lihat tadinya 580 karena dipercepat sehari untuk kegiatan 1-2 maka ada 50 menjadi 630. Oke. Nah, Anda lihat di sini apakah masih bisa dipercepat? Pasti bisa, yaitu kegiatan 1-2. Ternyata ketika 3-4 dipercepat tadi dia nggak 0, dia 0, berarti dia mungkin jadi kritis, maka kita tidak jadi mempercepat 1-2 2 kali lipat. Sekarang berikutnya kita lihat ini benar nggak 3 menjadi kritis? Kita nggak tahu, kita coba berikutnya. Tapi 45, nah sekarang 45 adalah positifnya di 45. Nah kalau kita percepat nanti apa dia menjadi berubah? Nah kita lihat. Nah ternyata kegiatan 45 tidak berubah. Jadi Freefood-nya tetap 0 dan dia tidak berubah menjadi kegiatan kritis. Tetapi Freefood yang 45 berkurang menjadi 4. Oke. Nah, ini adalah lintasan kritisnya tetap 125. Nah, tetapi 1-2 tidak bisa, kalau kita ingin mempercepat proyek, maka kita tidak bisa mempercepat kegiatan 1-2. Mengapa? Nah, karena kegiatan 1-2 paling cepat cuma 6 minggu. Berarti dia tidak mungkin dipercepat lagi. Sehingga diberi tanda asterisk, ya. Di situ diberi tanda asterisk. Sehingga kalau kita ingin mempercepat proyek, pasti kegiatan 25 yang dipercepat. Oke. Kegiatan 25, Anda lihat kegiatan 25. Kegiatan 25 itu pemercepatnya adalah 60. Oke. Kalau Anda lihat di persoalan kegiatan 25 itu bisa dipercepat menjadi 5. Jadi 10 bisa menjadi 5. Tapi kita seperti yang tadi kita perhatikan, Freefood di kegiatan non kritis itu ada yang positif yaitu di 24 dan 45. Dan yang kegiatan 23 bisa menjadi 5 kali. Tetapi kita perhatikan Freefood-nya yang lain. Apakah ada perubahan di sana? Karena bisa terjadi dia akan muncul aktivitas kritis sehingga muncul lintasan kritis baru. Oke, kita coba percepat. Ketika dipercepat sehari, apa yang terjadi dengan kegiatan 45 atau 24? Itu yang penting di sana, 45 atau 24. Kenapa? Karena dia menentukan bisa dipercepat banyak atau enggak, itu di situ sebenarnya penentunya adalah di sana. Ternyata kalau kita percepat sehari kegiatan 25, ternyata Freefood-nya dia berkurang, yaitu dia berkurang menjadi 1, menjadi 3, berkurang 1, sehingga kita akan mengkhawatirkan karena dia berkurang 1, maka kita perhatikan yang kegiatan 45 itu. Artinya apa? Bisa terjadi kalau kita perkecil lebih dari 4, dia bisa kritis. Oke, karena itu ya walaupun kegiatan 25 itu bisa dipercepat 5 kali, tetapi Freefood yang ada di 454 dia berkurang 1. Ketika kita percepat sekali, maka kalau kita percepat 4 kali dia sudah habis, maka dia menjadi 0.
saja dia menjadi lintasan kegiatan kritis. Maka kita akan menentukan batasnya percepatan adalah kita cari 25 itu dipercepat bisa 5 minggu. Dan Fleetwoodnya adalah 4. Maka yang minimal adalah 4 sehingga percepatan dilakukan di 25 sebanyak 4 unit waktu atau 4 minggu dalam hal ini ya. Oke. Umurnya 16. Kemudian bertambah dengan 50 menjadi 680. Ini ada hasilnya. Ternyata ini yang terjadi ketika kita percepat kegiatan 25 sejumlah 4 unit, ternyata muncul lintasan baru, yaitu 1345. Ternyata tadi yang 45 tadi, yang Fleetwoodnya 4 itu menentukan, sehingga muncul lintasan baru. Padahal sebelumnya ketika tadi 25 1 jadi 0, dia tidak muncul. Tapi dalam hal ini ketika kegiatan 25 kita percepat 4 kali, maka dia muncul lintasan kritis baru. Oke, nah ini kita hitung waktunya 12 umurnya, waktunya. Biayanya adalah tadi 680 ditambah dengan kegiatan 25 itu biayanya adalah 60 sekali percepatan. Nanti kita lakukan 4 kali percepatan sehingga biayanya akan bertambah menjadi 240. Sehingga total biaya menjadi 920. Oke. Apakah mungkin ini dipercepat lagi? Nah, sebenarnya kalau dilihat dari situ 1-2 sudah nggak mungkin dipercepat lagi. 1-3 masih mungkin, 3-4 masih mungkin, 4-5 masih mungkin, 2-5 juga masih mungkin. Nah, tapi 25 cuma 1. Oke, jadi kalau kita mau mempercepat kegiatannya, pasti 1-2-5 itu dipercepat sehari, maka 1-3-4-5 juga harus dipercepat. Berarti nggak mungkin 25 dipercepat, yang lain enggak, tidak mungkin karena tetap waktunya akan tetap 12. Dan juga nggak mungkin 45 dipercepat itu saja, yang mungkin waktunya menjadi 11. Karena apa? Karena lintasan yang 1-2-5 itu dia tetap 12, sehingga kita terpaksa akan mempercepat 2 kegiatan, yaitu 25 dan dari lintasan 1-2-5 kita pilih yang kegiatan 25. Dari lintasan kritis 1-3-4-5 kita pilih yang 45 karena itu yang paling murah. Sehingga yang dipercepat adalah kegiatan 25 dan 45. Inilah hasilnya. Anda lihat di situ. Tadi yang 45 kita percepat sehari menjadi 2. Kemudian yang 25 kita percepat sehari dia menjadi 5. Oke. Waktunya berkurang 1 minggu, oke, atau hari atau minggu tercatat ya, satuan waktu. Oke. Kemudian ini adalah umurnya, biayanya adalah 60 ditambah 10, yaitu dari 25 dan 45, $60 dan $10 kita dapat $70, sehingga total menjadi $990. Pertanyaannya, bisa nggak ini dipercepat lagi? Kita lihat garis merah itu ada 2 lintasan kritis. Yang bawah itu bisa dipercepat, tetapi yang atas sudah diberi tanda astrik. Itu adalah waktu crash yang mungkin dipercepat lagi, sehingga tidak mungkin proyek dipercepat. Karena lintasan kritis 1, 2, dan 5 sudah tidak mungkin dipercepat lagi. Kalau dipercepat lagi, biayanya bertambah, tapi waktu proyek tetap selesai dalam waktu 11 minggu walaupun biayanya bertambah. Itulah hasilnya bahwa biaya totalnya menjadi 990. Itulah biaya total yang minimal untuk mempercepat waktu menjadi 11. Ini kalau kita lihat grafiknya seperti ini ya. Jadi tadinya 18, kemudian berkurang jadi 17, berkurang menjadi 16, berkurang menjadi 12, dan berkurang menjadi 11. Itu proses dari normal menjadi crash yang paling
yang minimal.